Bab 37. Ditampar Safira. Usai sekolah, Safira melihat mobil yang biasa menjemputnya telah terparkir di depan pintu gerbang. Supir pribadinya pun lantas membuka pintu mobil ketika Safira datang menghampiri. Safira masuk ke dalam mobil dan tidak melihat keberadaan Reno yang biasanya ikut menjemputnya. "Di mana Reno?" tanya Safira pada supir. "Bos Reno sedang membantu Tuan Leo di perusahaan, jadi dia tidak ikut menjemput Anda hari ini," sahut supir. Safira merasa tidak adanya Reno, ia bisa memanfaatkan waktu untuk pergi menjenguk keluarganya, Yohana dan Fanny. Safira segera membujuk serta merengek pada supir pribadinya agar mau mengantarkannya ke rumah keluarganya. "Tolong antarkan aku janji hanya sebentar saja," pinta Safira memohon pada supir yang awalnya terus menolak lantaran takut pada Leo. "Tapi Nona, nanti Tuan Leo marah," kata supir menolak. "Aku pastikan dia tidak akan tahu kalau kita pergi ke sana," kata Safira terus memohon. "Tapi, ayolah, tolong antarkan aku. Suamiku tidak akan marah kalau dia tidak tahu, lagi pula Reno tidak ada di sini untuk mengawasi kita," kata Safira membuat supir itu tampak iba lantaran terus memohon padanya. Ya baiklah," sahut supir akhirnya melakukan apa yang diminta istri majikannya itu. "Nona, hanya sebentar saja ya. Angan sampai Anda telat kembali ke rumah karena Tuan Leo pasti akan marah," sambung supirnya lagi. "Lia, aku janji tidak akan lama," sahut Safira tampak sumringah. Tak begitu lama menempuh perjalanan, akhirnya supir memarkirkan mobilnya tetap di depan rumah Yohana yang tampak sepi. Safira turun dari mobil kemudian melangkah cepat sambil tersenyum lebar karena tak sabar ingin bertemu dengan Yohana juga Fanny. Tok, tok, tok. Safira berdiri di depan pintu menunggu pintu dibuka. Tak lama pintu pun terbuka sedikit dan muncul seorang pria muda yang sama sekali tak dikenalnya. Kau siapa?" tanya Safira pada pemuda itu. "Kau yang siapa? Jelas-jelas kau yang datang dan mengetok pintu rumahku," kata pemuda itu. Safira semakin kebingungan. Ia ingin melihat ke dalam rumah, namun pemuda itu menghalanginya lalu mendorongnya hingga Safira terjengkang ke belakang. "Dasar tidak sopan. Mau apa kau mengintip rumahku?" seru pemuda itu marah. "Ini rumah keluargaku," seru Safira kemudian segera bangkit. "Oh, apa kau keluarga dari pemilik rumah ini sebelumnya?" tanya pemuda itu. Safira hanya diam saja lantaran masih bingung dengan apa yang dikatakan pemuda tersebut. "Mungkin kau belum tahu kalau rumah ini sudah menjadi milikku," kata pemuda itu lagi. "Bagaimana bisa?" tanya Safira. "Aku memenangkan judi dan kebetulan rumah ini yang menjadi taruhannya," sahut pemuda itu. "Sudah pergi sana. Kau mengganggu waktu tidur siangku saja," kata pemuda itu mengusir Safira, kemudian ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya kembali. "Hei, katakan di mana ibu dan kakak sepupuku?" pekik Safira bertanya pada pemuda itu. "Mana aku tahu, cari saja dia di kolong jembatan. Semua yang dia miliki sudah habis untuk bermain judi termasuk rumah ini. Pergi sana," teriak pemuda itu kembali mengusir Safira. Safira kembali ke mobil dengan perasaan yang bingung. Apa benar yang dikatakan laki-laki tadi kalau ibu dan Kak Fanny bermain judi? Gumam Safira dalam hatinya. Jadi di mana mereka sekarang? Gumamnya lagi di sebuah rumah kecil di perkampungan kumuh. Yohana dan Fanny bertengkar hebat lantaran mereka tidak memiliki uang sepeser pun setelah kalah berjudi, juga menghamburkan uang yang sudah diberikan Leo dengan perjanjian bahwa mereka harus meninggalkan kota. "Ini semua salah ibu. Kalau ibu tidak kalah judi kita pasti sudah memiliki rumah yang lebih bagus dari ini dan aku bisa membeli makanan enak sekarang," teriak Fanny kesal pada Yohana.
Dasar anak tidak tahu diri kau ya. Kau juga ikut menghabiskan uang itu kan? Balas Yohana. Cih, jadi bagaimana sekarang? Aku sangat lapar. Pekik Fanny. Kalau kau ingin makan kau harus kerja agar kau mendapatkan uang untuk membeli makanan. Kata Yohana, apa kau pikir uang akan jatuh dari langit untukmu? Hah. Kata Yohana lagi. Fanny sangat kesal karena ibunya menyuruh dirinya untuk bekerja agar mendapatkan uang. Ia masuk ke dalam kamar dan membanting pintunya dengan keras. Hal tersebut membuat Yohana kesal setengah mati. Hei, rumah ini bisa roboh gara-gara kau, Fanny. Teriak Yohana lagi. Fanny hanya menggerutu sendirian di dalam kamarnya. Lalu ia mendekati sebuah lemari yang sangat usang dan mengambil sebuah kantung kecil yang berisi uang simpanannya tanpa sepengetahuan Yohana. Aku akan pergi makan di luar sampai kenyang. Aku tidak perlu membagi apapun pada ibu. Salahnya sendiri karena begitu bodoh bermain judi. Uang sebanyak itu bisa habis hanya dalam sekejap saja, bahkan rumah pun sampai jatuh ke tangan orang lain. Gerutu Fanny dalam hatinya. Diam-diam Fanny keluar dari rumah dengan membawa kantong kecil yang berisi uang simpanannya. Saat ia keluar dari pintu tanpa ia sadari bahwa Yohana sedang mengintipnya dari celah pintu dapur. Yohana melihat putrinya sudah pergi keluar dari rumah. Akhirnya si bodoh itu pergi juga, ucap Yohana dalam hatinya. Yohana meraih sebuah kaleng bekas yang ia simpan di bawah kolong meja kompor. Kaleng bekas itu berisi sisa uang yang berhasil ia sembunyikan dari Fanny. Untung saja aku masih punya simpanan uang kemarin, walaupun tidak banyak tapi aku bisa menggunakannya untuk membeli makanan yang akan mengenyangkan perutku sendiri. Aku tidak peduli lagi dengan anak itu. Dia sudah dewasa sekarang dan biarkan dia mencari pekerjaan agar dia bisa mendapatkan uang untuk dirinya sendiri. Gumam Yohana ternyata juga memiliki simpanan uang tanpa sepengetahuan Fanny. Malam harinya, Leo pulang ke rumah sedikit terlambat. Ia lantas menuju ke kamar namun ia tidak menemukan Safira di sana. Di mana dia? Tanya Leo dalam benaknya. Leo membuka jas serta dasi yang melingkar di lehernya. Ia juga telah menanggalkan pakaiannya kemudian pergi mandi. Tak lama berselang sampai Leo selesai mandi pun ia juga tak kunjung melihat Safira di dalam kamar. Kemana dia? Ini sudah jam 12 malam, tapi dia tidak ada di kamar. Gumam Leo dalam hatinya. Leo pun keluar dari kamar utama dan mencari Safira di dalam ruang kerjanya yang menyatu dengan ruang belajar Safira. Saat membuka pintu Leo lantas menghela nafas panjang karena melihat Safira sedang tertidur pulas sambil merebahkan tubuhnya pada meja belajar. Leo menghampirinya dan melihat begitu banyak buku pelajaran yang masih terbuka lebar. Cih, bocah ini. Dia malah tidur setelah belajar. Gumam Leo menatap Safira yang tampak lelah dan tertidur pulas. Alhasil Leo membawa Safira masuk ke dalam kamar yang ada di ruangan itu. Ia membaringkan tubuh Safira di atas ranjang serta hendak menarik selimut untuk menyelimuti tubuh Safira. Namun tiba-tiba saja Safira melayangkan telapak tangannya ke wajah Leo. Pelak. Leo kaget saat dirinya ditampar oleh gadis yang tertidur pulas. Dasar Leo menyebalkan. Racau Safira ketika tidur. Leo tambah kaget mendengar umpatan kesal dari Safira. Ia terus menatap Safira yang tidak lagi bergerak setelah menamparnya. Dasar bocah sialan. Sedang tertidur pulas pun dia berani menamparku. Baru kali ini aku ditampar sama wanita. Gerutu Leo kesal setengah mati pada istri kecilnya itu. Menyadari bahwa Safira hanya mengigau saja, Leo pun segera meredakan emosinya dan kembali menarik selimut untuk menyelimuti tubuh Safira. Ia mendekatkan wajahnya pada wajah Safira lalu tersenyum tipis. Ternyata kau sedang memimpikannya aku.
kata Leo sembari mengelus wajah Safira dengan ibu jarinya.